wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Healthy Food for Cancer. Nah, biasanya di meja ini ada banyak sayur, ada bahan-bahan buah atau sayur gitu ya. Jadi sekarang saya sedikit berbeda. Hari ini saya tetap di dapur saya, tapi tidak sharing masakan sehat. Saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya. Kenapa sih saya selalu membuat tutorial makanan sehat dan cemilan sehat? Nah, saya itu sebenarnya terkena kanker di payudara kiri saya di tahun 2018. Sampai sekarang kanker saya masih ada, tapi sudah mengecil. Pasti teman-teman penasaran ya, pengobatannya apa aja sih gitu. Jadi gini, saya hanya berbagi sedikit ya. Saya itu 2018 diberi teguran sama Allah kalau saya diberi kanker di sebelah kiri saya, di payudara kiri saya, sebesar 11,88 cm. Nah, sudah berbentuk lempengan besar seperti ini, dan dokter bilang harus dioperasi dan harus dikemo agar tidak menjalar kemana-mana. Nah, karena saya sudah tahu kalau saya tidak mau melakukan operasi dan kemo, jadi saya melakukan pengobatan yang agak aneh. Agak anehnya kenapa? Kok bisa gitu? Sedangkan kanker itu harus dioperasi kan? Tapi saya melakukannya itu sedikit nyeleneh gitu, memasukkan sebanyak-banyaknya buah dan sayur ke dalam tubuh saya gitu. Nah, apakah hilang? Pasti teman-teman penasaran. Alhamdulillah selama 2018 sampai sekarang 2020 kanker saya yang tadinya lempengan sudah mengecil sekitar 9,5 di 2019 ya, dan 2020 saya belum diperiksa lagi karena masih pandemi COVID, jadi saya agak-agak worry sedikit kalau ke rumah sakit karena harus periksa ini periksa itu gitu. Sedangkan saya orangnya agak-agak males kalau untuk yang prosedur ribet gitu. Jadi insya Allah tahun 2021 saya akan periksa, insya Allah hilang ya kansernya. Kalaupun belum hilang ya sudah mengecil gitu. Nah, selama treatment buah dan sayur ini ternyata berpengaruh ke berat badan saya. Nah, berat badan saya itu 2018 itu berat badan hampir 80 kilo. Wow banget gitu berat badannya. Nah, selama selama 2018 sampai 2020 itu berat badan saya sekarang dari 80 ke 53 kilo gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa sih dengan saya kok susah banget untuk berat badan saya? Satu, niat. Niatnya kita harus kuat dulu, karena saya niatnya itu kan awalnya saya ingin menghilangkan kanker di payudara kiri saya gitu. Ternyata berpengaruh juga ke berat badan saya. Berat badan saya itu April 2018 sampai Juni 2018 itu berat badan saya dari 80 menjadi 60 kilo. Jadi 18 kilo saya turun berat badan saya. Karena saya hanya meminum buah dan sayur saja. Gitu. Nah, di bulan ke Juli 2018 sampai 20 saya sudah memulai makanan yang dikunyah. Jadi makanan sehat
yang saya bikin di tutorial video saya di channel saya itu contoh makanan sehat saya gitu. Jadi saya memakan makanan sehat itu tidak mengandung gula, garam, dan minyak. Saya hanya memasukkan sebanyak-banyaknya buah dan sayur saja gitu. Nah teman-teman, pasti teman-teman bertanya ya pada saya, kok saya bisa sekuat itu gitu melakukan diet sehat ala saya untuk menghilangkan kanker. Karena satu, saya tidak mau dioperasi dan di kemo gitu. Saya ingin ingin badan saya sehat dengan memasukkan sebanyak-banyaknya buah dan sayur. Itu yang membuat saya ingin ingin sembuh dengan cara alami juga gitu. Karena pasti nanti kalau dioperasi otomatis payudara saya hilang setengah, karena kan saat itu sudah diindikasi ganas gitu, pasti nanti akan hilang. Tapi saya alhamdulillah pengobatan alami ini payudara saya masih utuh. Terus kanker juga semakin mengikis, itu yang membuat saya semakin semangat berbagi ke teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman pasti penasaran foto saya yang gendut banget dan foto saya yang langsing, yang sekarang yang sekarang langsing ya. Jadi saya itu intinya ingin menghilangkan kanker dengan cara yang sehat, dengan cara yang alami. Alhamdulillah berat badan saya juga mengikuti gitu. Itu yang membuat saya semangat berbagi ke teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa melakukan diet sehat. Kalau teman-teman kan tidak sakit, tapi bonusnya langsing gitu ya. Kalau saya kan karena saya punya sakit, alhamdulillah bonusnya juga langsing dan penyakitnya juga hilang. Gitu teman-teman. Saya kasih tahu ya, ini foto yang dulu nih dan ini foto yang sekarang. Wow banget kan perbedaannya, dari yang 80 kilo sekarang 53 kilo. Teman-teman juga bisa. Yang terpenting satu, minta petunjuk sama Allah. Kalau saya diberi kekuatan dan niat untuk mengubah pola hidup menjadi sehat, insya Allah bonusnya juga langsing. Oke, jadi nanti saya kasih tahu ya buah apa aja sih, tahapan apa aja sih untuk melakukan terapi jus untuk menghilangkan kanker. Oke, ikutin terus ya. Nah, jadi tahapan untuk diet sehat itu dan treatment pengobatan alami untuk melawan kanker itu, yang saya lakukan adalah tahapannya itu lakukan detox. Kenapa sih dilakukan detox gitu? Karena saya mempunyai kanker, jadi saya sebelum melakukan treatment kanker, jadi saya harus mendetoks tubuh dulu. Karena selama bertahun-tahun kita hidup memasukkan sebanyak-banyaknya makanan yang tidak sehat, makanan yang mengandung banyak gula, makanan yang mengandung banyak garam, minyak gitu, tepung gitu kan. Itu kan pasti banyak menumpuk di dalam tubuh, apalagi tidak diimbangi dengan olahraga gitu. Saya sendiri memang malas olahraga, tapi dengan cara makanya saya jarang olahraga, malas olahraga, akhirnya menumpuklah penyakit di dalam tubuh saya gitu. Nah, lakukan detox untuk mengeluarkan gumpalan lemak dan lendir yang menyumbat di saluran darah itu dipaksa untuk keluar. Nah, buah dan sayur apa aja sih untuk mendetoks racun di dalam tubuh yang menumpuk selama berpuluh-puluh tahun? Jadi saya hari pertama saya
meminum pepaya mengkal di pagi hari jam 6. Kalau misalnya saya agak ngaret dikit ya, paling jam 7, jam 8 gitu ya. Jadi saya meminum sari pepaya mengkal. Itu ada di channel saya ya, bagaimana mendetoks tubuh dengan pepaya mengkal. Nah, setelah 1 jam atau setengah jam pasti akan kelaparan kan. Nah, saya meminum 10 kilo wortel dari pagi sampai menuju malam, sampai tidur saya hanya meminum wortel. Apakah minum air putih? Tidak. Selama 3 hari jangan meminum air putih. Kenapa? Fungsi air putih adalah menetralisir sari wortel. Karena fungsi sari wortel adalah membersihkan lendir dan lemak di dalam tubuh. Nah, hari kedua lakukan minum pepaya mengkal dan wortel dari pagi sampai malam lagi. Nah, hari ketiga pepaya mengkalnya stop, minum wortel dari pagi sampai malam juga. Kalau misalnya bosen dengan wortel, boleh mengunyah wortel ya, biar agak-agak agak ada serat di dalam tubuh gitu, karena selama 3 hari kan kita hanya minum sari wortel aja gitu. Jadi hari kedua dan hari ketiga boleh mengunyah wortel 1 batang. Nah, di hari keempat setelah meminum wortel, hari keempat baru kita minum air putih. Nah, inilah fungsi air putih adalah membersihkan sisa-sisa wortel yang di dalam tubuh yang sedang mendorong racun agar keluar gitu. Jadi dibersihkan, dinetralisir lagi dengan air bening ya, air suling sebanyak-banyaknya di hari keempat itu. Nah, baru misalnya hari keempat ingin sari buah yang lain, boleh gitu. Misalnya mau bikin sari nanas, sari apel, sari semangka, sari melon juga boleh gitu. Pasti itu hari keempat sudah mulai kelaparan ya, itu nggak apa-apa karena proses detoksnya sedang berlangsung dan berhasil gitu. Nah, nanti hari kelima baru minum sari buah yang lain. Nah, jangan dulu di hari ke-6 kita mulai makan yang ke menu semula gitu, seperti misalnya kita bikin pepes tahu, pepes tempe gitu, terus ada sayur yang dikunyah yang berat-berat gitu, yang dikukus gitu. Itu stop dulu, banyakin ke sayur mentah begitu. Gitu. Jadi selama seminggu usahakan hanya meminum sayur mentah yang di jus, buah yang di jus, itu nggak masalah. Karena tubuh sedang beradaptasi ya. Jadi kalau bisa jangan makanan berat dulu. Gitu. Jadi itu detox. Dan untuk makanan dietnya itu apa aja? Nah, saya pernah bikin di video saya yang kemarin ya, yang lalu gitu. Ada beberapa makanan sehat ala saya. Yang terpenting tidak mengandung gula, tidak mengandung garam, tidak mengandung minyak. Begitu. Itu untuk makanan sehat saya. Nah, untuk jus khusus cancer apa aja sih? Nah, saya melakukan treatment untuk terapi jus cancer itu, buahnya itu pagi antanan. Ada di IG saya, tapi saya belum bikin videonya ya di channel YouTube saya. Nanti saya akan bikin gitu, biar nanti jelas jus apa aja untuk treatment cancer saya. Jadi itu salah satunya daun antanan atau pegagan atau tapak kuda ya. Beda daerah beda penamaan. Nanti antanan, terus nanti wortel, seleri dan bayam. Itu nanti saya tulis ya treatmentnya di channel saya, biar teman-teman jelas apa aja sih jus untuk terapi kansernya. Jelas bukan?
kenapa saya melawan kansernya hanya dengan memasukkan sebanyak-banyaknya buah dan sayur. Ya, alasannya karena saya tidak mau dioperasi dan tidak mau di kemo. Saya ini tidak mau payudara saya hilang, itu aja sih. Terus saya ingin hanya ingin badan saya segar, bugar gitu dengan memasukkan sebanyak-banyaknya buah dan sayur. Itu alasan saya kenapa pengobatan saya itu beda dengan yang lain gitu. Jadi rahasia diet saya itu memang sedikit ekstrim ya, karena saya sudah tidak memakan nasi, sudah tidak memakan makanan yang mengandung gula, garam, minyak, ikan juga saya nggak makan. Jadi benar-benar saya buah dan sayur. Disebut vegetarian, memang saya vegetarian sejati. Jadi memang berat sih ya, tapi menurut saya itu sangat berpengaruh banget ke tubuh saya, karena saya saat itu berpikiran saya ingin kanker saya hilang, benjolan saya ingin hilang dari yang 11,88, insya Allah sekarang sudah mungkin 5 ya, sudah mungkin 5 gitu. Ternyata berpengaruh juga ke berat badan saya gitu, yang tidak kepikiran sama sekali saat itu 80 kilo menjadi 53 kilo gitu. Jadi anggap aja diet ini diet puasa ya. Kalau puasa itu kan tidak makan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari gitu ya. Tidak makan dan tidak minum, tapi diet saya itu puasa tidak memakan makanan yang mengandung gula, tidak mengandung garam, tidak mengandung minyak, kemudian ikan juga enggak, daging juga enggak gitu, makanan yang dipanggang juga enggak gitu, semuanya serba plant-based gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengikuti pola hidup saya untuk melawan kanker, silahkan pelan-pelan saja, nggak usah terlalu ekstrim seperti saya, karena saya untuk melakukan begini itu perlu waktu 3 tahun. 2015 sampai 2018 saya baru 2018 saya melakukan vegetarian gitu. Jadi anggap diet ini diet yang santai, dibawa bahagia gitu, jangan terlalu dibawa stres gitu, harus dibawa happy banget, karena yang dimasukkan itu ternyata apa yang Allah sediakan di muka bumi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menghilangkan kanker atau mengubah pola hidupnya menjadi sehat gitu. Nah, semoga apa yang saya bagikan di channel saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang terkena kanker. Bisa ikutin cara saya. Yang terpenting jangan terpaksa, tapi harus dari hati, karena kalau kita melakukannya dari hati, insya Allah itu akan sembuh dengan izin Allah gitu. Yang ingin mengubah pola hidup sehat juga bisa juga melakukan diet sehat ala saya ya. Jangan lupa teman-teman like, kemudian komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang mempunyai sakit kanker juga atau ingin pola hidupnya menjadi sehat. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain gitu. Kalau kanker juga tanpa operasi dan kemo bisa sembuh dengan memasukkan sebanyak-banyaknya buah dan sayur, tetapi semua atas izin Allah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.